Oke, yang udah lovers, kita masuk di sesi berikutnya, yaitu cara atau syarat bergabung di klub HPCI. Ya, HPCI Cakta Medan ini kita tahu membernya itu ada sekitar 153 orang. orang ya Om, itu member seluruh ya Om. Nah Om, jadi banyak nih teman-teman pengguna PCX gitu kan, itu melihat HPCI Cakta Medan ini besar nih, pengen gabung. Gitu Om, apa aja syaratnya Om bisa gabung di HPCI Cakta Pertama Medan? syaratnya ya memiliki Honda PCX. Ya benar ya Om. Oke. Yang ber-STNK Dan memiliki SIM. sih. Yang kedua itu tadi, yang pertama tuh punya motor, yang keduanya dia harus mengikuti ADART yang ada di APCI. Oh, ada aturannya? Ada, jadi masuk di APCI kita harus mengisi formulir, kemudian kita membayar iuran, dan iurannya cukup murah. Kira-kira berapa itu boleh di APCI ini ada dua iuran. Iuran pertama, iuran chapter Medan itu sebesar 150.000. Itu 150.000 per tahun. Per tahun, 150.000 per tahun untuk Cakta Medan. Ya, kemudian kalau iuran nasional 120.000. Nasional 120.000 per tahun juga ya. Oke. Nah itu untuk 120 dan 150 itu untuk boleh tahu untuk biaya pajak itu? Sebenarnya itu biayanya kembali ke ini, ada nanti kita buat souvenir atau kaos gitu. Jadi untuk members juga. Gitu. Ya, mungkin untuk santunan juga kali ya? Iya di situ juga. Di situ juga ya. Misalnya ada kemalangan atau? Ya kalau kemalangan kami ada namanya uang di luar iuran. Jadi gitu, dikutip misalnya seikhlas hati lah. Oke. Om tadi saya ada dengar bahwasanya untuk daftar sebagai member klub bisa dilakukan dengan online. Ya. Itu caranya bagaimana? Ya kita klik di www.hondapcclubindonesia.com. Oke, nanti boleh teman-teman lihat linknya di bawah ya. Nah, Om kan ini sebagai ketua HPCI Cakta Medan nih, sekaligus dipercayakan pusat untuk megang Sumatera 1 ya Om ya? Iya. Oke, nah itu untuk Sumatera 1 itu mencakup wilayah mana aja, dan untuk yang Cakta Medan wilayah mana aja Om bedanya? Jadi di periode pengurusan HPCI oleh Bapak Rahmat Wira, kabinet ini disusun ada macam-macam kepengurusan. Di antara penambahan atau reformasi pengurusan ini ada namanya Korwil. Korwil itu kayak Pulau Sumatera kan panjang, dari Lampung sampai Aceh. Sabang ya. Nah dibagi dua. Nah, yang saya pegang wilayah Sumatera 1, membawahi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepri, Kepulauan Riau. Oh, Palembang masuk yang dua ya? Yang dua. Jambi, Palembang, Bengkulu itu masuk Lampung. Itu untuk yang Indonesia Om, yang nasional untuk Sumatera 1. Ya. Nah, untuk yang Cakta Medan Om, udah ada berapa ini Om? Chapter Om? Untuk Sumatera Utara, iya, Sumatera Utara. Kita ada Medan, Tanah Karo, Kisaran, sama Tanjung Balai. Ada 4. Ada 4 ya, Karo, Tanjung Balai, Kisaran, sama Tanjung Balai sudah? Tanjung Balai. Oke. Medan, Tanjung Balai, Kisaran, Karo. Oke, 4 itu ya Om ya? Iya. Oke, itu aktif semua ya? Aktif ya. Nah itu untuk wilayah Sumatera Utara itu ada nggak Om? Misalnya sekali sebulan atau setahun sekali ada kopdar gabungan nggak Om? Ya, jadi memang agenda nasional di HPCI karena sudah semakin besar, maka kita membuat kopdar gabungan setahun itu sekali. Nah, rencana kami akan buat kopdar camp namanya. Oh, berarti camp? Ya, kita mau nginap pakai tenda. Itu kan wilayah yang kita tentukan. Memperalat ini ya, dari Aceh sampai Riau yang ada di bawah saya lah. Oh gitu, untuk Sumatera 1 mana? Iya. Oh, oke. Nah, Om itu gimana sih ceritanya Om bisa dipercayain sama HPCI Pusat sebagai pemegang untuk Korwil Sumatera 1? Ya, saya juga nggak tahu ya.
saya dipilih ya saya nggak ada minta jabatan gitu ya. Ya karena ini sifatnya kan tidak ada komersil ya, tidak ini hanya hobi ya. Jadi HPC nunjuk saya sebagai Formula 1 ya mandat itu saya jalankan sebaik-baiknya lah. Oke. Itu tadi Om kan ada bilang periode Om. Jadi itu berapa tahun sekali Om pergantian? Ya kami di HPC ini ada Munas setiap 2 tahun sekali. Jadi Munas itulah menentukan pengurus pusat. Bisa 2 periode. Berarti Om udah berapa periode ini? Satu periode Om ya. Oke. Om, misalnya nih, jadi kan tadi untuk semua Sumatera 1, untuk Medan ya, Medan kan itu Sumatera Utara ada Chapter Medan, Tanjung Balai, Karo, sama Kisaran nih. Ya. Jadi misalnya nih Om, ada bapak sekalian yang di daerah Tapanuli atau daerah Sibolga atau Singkuan ingin membuka chapter sana Om. Itu sarannya gimana Om? Ya, pertama orang yang terkait menghubungi saya dan kita kasih aturan-aturan yang ada di HPCI. Minimal forumnya harus ada minimal 5 orang. Oke, minimal membernya 5 orang dulu nih baru bisa buka chapter ya Om. Oke, jadi kalau sekalian yang berniat ini membuka chapter untuk di wilayahnya boleh hubungi Om Yasir nih. Ya. Om boleh cantumin kontaknya? Bisa. Kita ini. Oke, nanti kita ketik ya. Kita buat. Oke. Nah, Om ini kan Om sebagai ketua nih chapter Medan nih, ya. Terus HPCI juga untuk wilayah Sumatera 1 nih, udah besar nih, ya kan. Terus ada nggak nih saran Om untuk teman-teman yang ingin nih membangun komunitas agar tetap solid, ya kan. Terus cepat besar, ya kan. Terus membernya juga banyak, bagaimana Om? Saran saya, ya pertama hobinya harus sama dulu. Hobi di motor, motornya apa saja boleh. Kedua, yang wajib diikuti adalah kita sebagai pengurus, kita harus rela berkorban. Ya, jangan ada istilah kalau kita mau buat komunitas ini ada istilahnya jangan dibisniskan, jangan orientasinya bisnis. Nah ini yang bahaya. Cepat hancur ya Om? Iya, jadi kalau ada orientasinya cari makan di situ ya pasti teman-teman yang lain pada berlarian. Gitu. Nah, tapi di HPCI sendiri tidak. Kami di sini hobi dan memang solidnya itu karena apa? Karena kita sama-sama mau berkorban. Nah, loyalitasnya ada dan hobi itulah yang mendukung segala-galanya. Nah, itu adalah ya. Jadi harus benar-benar ikhlas nih membangun suatu itu. Jadi jangan kita mau imbalannya. Aku kan buat ini, aku harus dapat imbalan nih, setimpal itu ya. Itu yang buat hancur ya. Iya, bukan saja hancur, tadi lama-lama ninggalin teman-teman ninggalin kita. Karena ini klubnya udah ngarahnya nggak benar gitu. Oke Om, ini pertanyaan dari netizen sih, PCX gitu ya. Jadi banyak keluhan netizen itu bahasanya, aku pakai PCX, tapi kok nggak jadi nggak nyaman pakainya. Itu gimana Om pandangannya? Ya pertama teknikal untuk merawat motor PCX ini ada beberapa. Yang paling penting dari kebersihan. Karena motor PCX ini dia kan menggunakan variator. Variatornya ini gampang terpapar debu. Nah, kalau dia debunya sudah lengket, dia lama-lama menjadi lengket maka bergetar, tarikannya itu tidak normal lagi. Saran saya ya seringlah diservis ke Indaco supaya variatornya cepat bersih dan nggak haus. Ya, jadi kan variatornya banyak numpuk debu itu jadi gumpalan itu yang membuat jadi geger ya. Traksinya nggak jadi pada saat mau di start di RPM 20 dia udah rasa getar. Oke, nah itu adalah ya rutin diservis CVT-nya, ya kan. Jadi kalau diservis itu pasti dibersihin ya Om. Ya kalau variatornya dibersihin, kemudian rollernya dicuci, dibersihkan, nah kembali dipasang, yakinlah itu getarannya akan kembali
normal. Ya benar. Jadi Honda Lovers bengkel resmi. Kenapa? Karena tulisannya cuma hanya ada di bengkel resmi. Jangan coba-coba bongkar Honda PCX di bengkel yang nggak. Benar, karena nggak ada tulisan, jadi main paksa ya, Om. Benar ya, Om. Banyak yang patah. Banyak yang patah, Om ya. Nah itu denger ya Honda Lovers. Jadi nggak ada alasan lagi Honda Lovers. Sudah dikasih nih triknya sama Om Yasir. Oke, Om Yasir ini lari dari pembahasan PCX. Ini saya dengar dari segelintiran orang. Yang namanya anak klub itu banyak yang touring. Ketika touring itu arogan, ugal-ugalan. Itu gimana Om pandangannya? Ya sebenarnya jalan umum itu untuk umum, bukan untuk kita sendiri. Jadi ya kalau kita berkendara ya ikut peraturan. Kan ada setiap daerah itu kan ada ketentuan kecepatan. Ya kalau sepeda motor sebelahnya mana, kiri atau kanan kan begitu ya. Nah ikuti aja aturan yang ada dari pemerintah, dari kepolisian, karena PCI juga sebagai pelopor keselamatan di jalan raya. Oke, gitu ya Om. Jadi ngikuti aturan yang sudah dibuat pemerintah ya. Ada kecepatan, contoh nih di kota itu 40 km ya Om. Ya. Lebih gitu ya. Kalau kita di jalan yang sepi kita gunakan kecepatan tinggi ya tidak masalah. Tapi kalau kecepatan tinggi kita gunakan di jalan yang ramai, masalah kita. Ya, Oke, nah ini berbicara tentang HPCI Chapter Medan, Om sebagai ketua, ada nggak hukuman bagi member yang bandel nih? Contoh, ketika kopdar nggak pakai helm, atau misalnya ketika kopdar atau kedapatan robos lampu lintas, Om, ada nggak hukumnya? Saya setiap kopdar selalu ngasih masukan kepada teman-teman, membriefing mereka. Kalau kita sudah pakai logo HPCI, tolong dijaga nama baik HPCI, karena seperti contoh nggak pakai helm, ya, kemudian menerobos lampu merah, ya. Nah itu kan kalau sudah pakai embel-embel HPCI, sekarang kan teknologi di lalu lintas sudah pakai CCTV. Ya benar. Nah, jadi kalau terekam CCTV bisa heboh nanti. Gitu. Kedapatan sama HPCI kita sanksi, kita viral ya Om nanti. Jadi kalau pertama kita sanksi, kita peringatkan dulu ya. 1, 2, 3 ya, kalau enggak ya kita keluarkan secara hormat. Gitu ya, berarti resiko terbesar itu dikeluarin dari ya, karena sebenarnya pengalaman saya paling enak itu ada di komunitas, banyak teman, banyak saudara, dan kita di mana aja punya teman. Ya, oke. Ya, Om ini ada selama Om jabat ada nggak Om member HPCI Chapter Medan yang kedapatan bandel gitu Om seperti itu? Ya ada. Kita dulu ada kejadian di Chapter Medan. HPCI Medan itu didirikan dan mereka juga bikin klub di dalam klub. Dia berdiri sendiri lagi di atas klub yang. Ya jadi HPCI dia juga buat sesama teman-teman anggota itu, ayo kita buat klub sendiri gitu. Nah, dan niatnya ingin beda dengan HPCI ya, mungkin kata dia HPCI kurang silaturahmi, kurang sosial katanya. Jadi mereka ingin yang ada sosialnya. Nah ya karena ketahuan saya secara tidak langsung sudah melanggar ADART, itu kita berhentikan semuanya. Oke, itu yang konsekuensinya dikeluarkan ya. Kita harus tegas, kalau salah ya salah gitu. Oke. Om untuk HPCI sendiri, untuk membernya sudah pernah nggak Om ini bergabung atau kita mengikuti pelatihan berkendara dari manapun atau dari mana gitu? Udah pernah belum? Ya saya sendiri di internal kami saya sering melakukan safety riding. Ya kita bawa laptop, kita cari kafe yang ada proyektornya, ya kita pelan-pelan menjelaskan kepada member kita bahwasanya berkendaraan yang baik benar itu begini gitu. Bagaimana teknik menikung, bagaimana di jembatan, nah itu ada teknik-tekniknya. Oke, ini sepertinya kita nanti lain kesempatan bisa gabung nih Om. Ya. Kita sama-sama sharing untuk keselamatan berkendara. Jadi Nato ini kan memiliki divisi safety riding. Ya, boleh diundang kita, nanti kita hadir. Siap ya Om? Ya. Oke, mantap. Nah, developers santai kita di penghujung acara. Sesuai janji saya tadi, kita bakal ada pertanyaan nih, ya kan, yang berhadiah tumbler untuk 3 orang pemenang. Oke, nah pertanyaan dari Om Yasir. Silakan Om, pertanyaannya berikan. Ya, pertanyaannya sifatnya agak teknik. Jika motor gegar, tindakan apa yang dilakukan oleh pemilik motor? Oke, developers, ketika motor PCX developers kalian gegar, terasa gegar,
tindakan apa yang Honda Lovers lakuin? Ya, tahu jawabannya silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa cantumin nama Instagram teman-teman. Jangan lupa cantumin hashtag Indako Honda Sumut dan hashtag bersama Honda. Dapatkan tumbler cantik untuk 3 orang pemenang. Ya, Honda Lovers, ini kita sudah selesai ya. Terima kasih Honda Lovers sekalian. Terima kasih Om Ya. sudah gabung. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama lagi Om. Insya Allah. Oke, terima kasih. Dadah. Salam satu hati.